bersama Cipan juga di sini. Oke, Caipan? Caipan mah makanan. Ada apa-apa? Cipan, saya langsung aja ya, cepat dalam waktu sekian detik harus disebutkan. Apa yang Anda di pikiran Anda tentang ubi? 1. Ubi. 2. Ubi. 3. Apa dalam pikiran Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ubi. Besar. Besar, 1. Ubi besar Terus, ya. Oke. Kemudian keras. Terus, Kalau terus. belum dimasak. Terus. Kemudian enak. Enak, terus. Kalau dimasak udah lembek. Terus. Oke. Terus udah gitu Semuanya mudah dimasak didapatkan. Udah dapatkan. didapatkan. Tetot. Ya, habis waktunya dan ternyata jawabannya tidak ada yang benar semua. Emang kita Ya. lagi nggak ada kus juga, Kita Pak. lagi ya. Kenapa tuh keras, Iya, iya, iya. besar. Ada yang lembek. Kalau udah dimasak lembek, kalau masih mentah semuanya Kalau keras. gue ngebayangin langsung satu kata tentang ubi, set, gorengan. Gorengan langsung. Kalau Terus gua habis itu bayangin. kentut. Kok kentut? Iya, makan iya. banyak ubi bisa gas kan. Tapi ini adalah dulu salah satu menu andalan gue pas anak gue masih bayi. Oh, Jadi gue iya. tuh dulu termasuk ibu-ibu lebay. Ini inspirasi nih. Terus. inspirasi apaan sih? Waktu bayi kenapa? Itu semua anak-anak rata-rata gitu, Pak. Side dish-nya ini. Nah ubi. betul, jadi gue daripada beli biskuit bayi, kan mahal tuh ya, apalagi import. Nah ini lebih murah nih, lu tinggal kukus, Dasar lo. Hari Senin Kasih harga ke anak. naik. kasih anak udah bergizi lagi Pak. Ini bagus ini inspirasi ini. Paling sembelit nggak apa-apa, daripada keluar duit banyak. Tapi bener loh kata yang dibilang sama Cipan ini bisa ubi ini bermanfaat untuk obat diare. Yang bener. Lah, Jadi kan dia- kalau misalnya anaknya lagi diare gitu. diare. Oh beneran bisa bikin diobatin. sembelit. Iya, jadi anak diare Buat itu diare, bisa obat diobati diare. dengan makan ubi manis. Pantesan anak gue jadi susah. Suara sempop ya, karena kebanyakan karena makan kebanyakan ini. makan ini. Tapi yang kebanyakan nggak boleh lah, harus sedang-sedang saja lah. Ini kan Iya, untuk iya, memadatkan iya. sebetulnya kan. Jadi Nah. katanya menurut penelitian cara ini bisa ampuh untuk melawan bakteri penyebab diare. Jadi kalau anak sedang diare, ini bisa kita Dimakan ya? Dimakan. Tapi Iya, ini juga dimakan. jadi salah satu ini loh menu andalan aku kalau buat anak-anak kaki 4 aku. Tapi ini beneran. Buat apa? Buat anak-anak kaki Anak-anak 4. anjing. Anak anjing, buat Oh, anjing-anjing. oke, oke. Ini salah satu yang aku suka kasih juga buat side dish mereka. Oh, mereka suka? Suka. Oh gitu. Semua suka ubi. Makan umbi-umbian juga ya anjingnya? Sebenarnya kentang. Ini kan Oh. keluarga kentang-kentang Oh kan iya, pasti. iya. Jadi ini buat side dish anjing-anjing Sepupu juga makan bagus. kentang lah ini Jadi ya. Masih ada sepupu. Jadi dia mampet juga anjing-anjingnya? Nggak pernah Ya nggak boleh terlalu sering. Oh iya, nggak nggak boleh terlalu sering. sering. Segala Tapi ini sesuatu bisa yang jadi berlebihan side kan dish. juga nggak bagus. Betul. Harus sedang saja. Nah, jadi tadi ini adalah obat untuk diare karena ubi ini mengandung beta karoten di dalamnya. Akan berubah menjadi vitamin A saat masuk dalam tubuh. Vitamin A juga Kalau saya bermanfaat baca. kan? Itu bermanfaat banget untuk melapisi usus, membentuk sel-sel penyerang kuman dan penyebab diare. Nah, Ya dengan kan? rasanya yang manis, anak-anak pasti lebih senang daripada obat-obatan kimia. Setuju. Ubi jalar. Nah, Ubi jalar. Ini Ini dia ya, ubi ubi jalar jalar ya? ini nih. Iya. kenapa dibilang ubi Saingkong jalar? dong, ini saingkong. Karena dia menjalar. Emang nggak semua ubi menjalar? Enggak, ada yang jongkok. Ini ubi jalar itu luar biasa sekali ya. Emang ini ubi jalar ya? Iya. Saingkong. Singkong Saingkong. sama ubi jalar sama nggak? Sama ya? Satu keluarga lah sebetulnya. Sepupuan? Sepupuan juga. Saudara? Karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi dan digunakan sebagai makanan pengganti padi dan jagung. Nah, ubi jalar ternyata memiliki kandungan gizi yang amat banyak vitamin A-nya. Selain juga, ubi jalar mengandung vitamin B1, C, protein, fosfor, dan kalium. berarti ubi itu jalar. dia. Jadi ubi jalar itu sama ubi biasa sebetulnya sama. Sama Gue aja. tuh masih jadi sebuah misteri. Ubi jalar tuh yang kayak gimana sih? Ubi biasa juga sebetulnya. Ubi jalar tuh. Ini ubi jalar. Itu Ini singkong. singkong. Ini, ubi jalar tuh Ini ubi jalar. Ini. Ini ubi jalar. Oh, gue bilang ini ubi merah. Sama aja, terserah Ubi lu lah jalar. mau. Kalau yang Dia tuh mau bilang semangka juga dia nggak marah ya kayaknya. Dia mah anaknya baik. Baik, dia mah anaknya baik. Selain itu juga ini bisa untuk kesehatan mata. Oh gitu. Iya. Jadi ini tuh diperes airnya, tetesin. Picek, Bu. Bisa, tapi Bu picek. Iya benar, menjaga kesehatan mata, menjaga stamina. Kalau makan Ya. dengan teratur, Ah. itu menekan kadar gula darah dan juga mencegah penyakit kanker. Betul. Oh, segitunya Hebat ya, kan? bagus ya. Oh, jangan dikira ngeliat bentuknya begini. Padahal gue motivasi awal mulanya karena murah loh. Ternyata manfaatnya banyak banget. Pantes anak gue sehat Tapi banget. saya anjing. sih paham sih kalau lu awal mulanya murah sih, gue ngerti Ini lah. kita bisa mengambil Hitung-hitung hikmah dan kan. kesimpulan. Kesimpulannya Segala adalah- sesuatu jangan dinilai dari harga. Belum tentu yang mahal itu punya manfaat yang Betul, baik. betul, betul. Justru yang murah ini punya manfaat yang Murah luar bukan biasa. berarti murahan. Betul. Iya. Murah emang lagi harganya aja murah. Iya. Betul. Jadi Alternatif sarapan pagi-pagi juga cakep Pagi-pagi. berarti. Kita Betul. sekarang akan ngomongin saingkong. Saingkong. ubi sama singkong itu bagaikan
pinang dibelah kampak ya. Jadi, mereka tuh bersatu. Serupa tapi tak sama. Sebenarnya berbeza ya. Terlihat berbeza, apalagi kalau ubinya merah seperti ini. Iya, tapi penyajiannya biasanya mereka berdampingan. Berdampingan dan satu keluarga. Mereka bersatu padu tetap. Iya benar, tapi kalau buat gue pribadi sih singkong itu agak jarang sih ngolah sendiri di rumah kalau gue. Kalau ubi sering. Karena lebih susah itu dia tadi. Iya. Tapi tahu nggak sejarah singkong? Cipan tahu banget soalnya. Tahu Dari banget. mana sih singkong? Gila, bentar ya. Lu bisa lihat nggak? Jangan pernah menghina singkong, karena ternyata singkong ini berasal dari luar negeri. Oh my God. Ini orang Amerika Selatan ya. Dia dari Amerika Dia Selatan. dari Amerika ternyata. Selatan. Nah kemudian ada orang Portugis utuk bawa masuk ke seluruh Jadi dia dunia. gini, dia dari Amerika. Dia datang, utuk, bawa masuk. Bawa masuk. Sampai ke Indonesia. Nah. Makanya kalau dibilang, aku mau makanan luar Makanan negeri, desa bukan itu. spaghetti, bukan pizza. Bukan pizza, Singkong. Singkong is makanan luar negeri. Dari Jadi Amerika makanan ini dari Selatan. luar. Yes. Ya kalau di dalam kan repot nanamnya kan, ada ubin, ada furniture. Di luar. Harus di luar di tanah, Bu. Jadi ada lagunya kan. Aku suka singkong, kau suka keju. Salah berarti ya, ada lagu itu ya. Salah, berarti dua-duanya sebenarnya itu makanan bule. Dan baru pertama kali diperkenalkan di Jawa Timur pada tahun 1852. Jadi dari abad ke-16 memang sudah masuk ke Indonesia si singkong. Singkong keras banget ya ternyata aslinya ya. Iya. Nggak bisa kan? Keras. Nggak bisa. Dan sampai sekarang ini singkong menjadi sumber pangan tambahan yang disukai. Awalnya memang singkong tidak dikenal dan tidak punya arti besar. Jadi Tapi dipandang sebelah mata awalnya. dipandang sebelah mata begini nih. Tapi abad ke-20 konsumsinya meningkat, pembudayaan juga meluas dan rakyat diminta memperluas tanaman singkong. Udah pandangnya Iya kan? Pak, udah. Begitu tanya, apa? Oh, mau taunya. Itu ikonik banget ya. Ikonik banget itu. Benar. Pokoknya sekarang justru mulai disukai singkong tersebut. Bahkan ada panganan-panganan yang mulai lebih ke modern kan. Oke. Singkong yang enak tuh kalau yang dikasih santan ala Thailand itu. Oh. Itu kan enak banget. Iya, benar. Tapi memang banyak kok singkong ini bisa diaplikasikan kayak keripik tadi kan. Keripik. Kemudian dibikin kayak kolak. Oh iya, Kolak Bikin singkong. kolak singkong juga bisa. enak. Tapi pernah denger nggak pizza rasa singkong? Masa sih? Ini beneran ada. Sekarang ini sudah banyak kaget olahan banget yang Saya menarik. siap orangnya. Benar, Kalau benar. kaget Dia saya gitu, emang dia gitu. panikan orangnya. Saya masih Saya kaget juga, Pak. Kenek banget sih suara lu. Jadi pizza ini bisa dibuat sendiri dengan rasa singkong. Caranya gampang. Parut singkong, lalu dikukus dan campur singkong dengan telur kocok. Jadi dia kayak pengganti tepung terigu lah ya. Iya, tambahkan garam merica, kemudian aduk sampai merata. Topping yang dibuat bisa sesuai dengan selera Anda, misalnya dengan iya, pakai iya, daging iya. giling. Terus di Lalu adonan dipanggang dan dengan sebelumnya ditaburi topping. Jadi si Gitu. singkong itu jadi kayak pengganti tepung. Berarti harusnya lebih sehat juga dong logikanya Iya, kan. dari ubi-ubian kan. Tepung Iya, kan iya benar-benar. banyak sih jenisnya. Gila, ada ternyata beras, pengolahannya banyak ya. Banyak, bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam. Tapi ada juga nih plastik dari singkong untuk daur ulang. Kantong plastik konvensional adalah penyumbang nomor 1 sampah ya. Betul. Pada lingkungan. Nah, karena plastik konvensional itu baru bisa terurai dalam jangka waktu ratusan tahun. Makanya ya sih. Setelah melakukan riset selama 4 tahun, akhirnya kantong plastik ramah lingkungan berbahan dasar singkong itu mulai dipasarkan. Tapi kita nggak tahu nih, ini dipasarkannya di mana? Di Indonesia udah ada atau belum nih? Kalau tadi coba dari kantongannya bahasa apa tuh tadi? Kelihatannya Coba lihat bahasa gambarnya. Urdu sih kalau lihat. Nah, this bag is 100 degradable. Yang artinya adalah Ini tas nih degradable nih. 100% bisa didaur itu ulang. dari mana sih ya? Tapi masalahnya gini, kadang-kadang yang bikin gue agak curiga nih, ketika pengolahannya karena dari singkong, berarti kan butuh ekstra, buntut-buntutnya dijualnya mahal lagi. Jadi agak lebih mahal. Makanya Iya, sebenarnya iya, betul. kantong itu kalau kita belanja jangan kebiasaan minta plastik. Kita yang Teorinya gitu, bawa Bu. Cuman teorinya. kadang-kadang tuh suka lupa mulu. Iya, terus cuman kalau gue sih kadang-kadang lumayan buat plastik sampah di rumah. Benar itu benar. Bener Tapi apa? jangan Bener sih kayak plastik. gitu. Iya, bisa buat plastik sampah lumayan. Bisa. Daripada kita Iya. beli kan lumayan ngirit. Sama buat itu kalau misalnya hujan, bikin sepatu, iya kan, kalau becek, Tutup kepala. tutup kepala, Betul, fungsinya betul, banyak betul. loh. Ntar diganti fungsi Tapi plastik gue ya. yakin lo kalau lagi keluar negeri
tinggal kurang lebih dari 5 hari, pasti bawa kantong sendiri untuk belanja kan, karena di sana lebih banyak kebiasaan seperti itu. Dan juga biasa tempat sampah bayar. memang udah dipisah. Yes. Tempat sampah memang harus dipisah lah, tanpa kering, tanpa organik segala macam. Iya, Itu yang sulitnya lah di Indonesia sih. Nah, jadi plastik Bayong. berbahan singkong ini Bayong. bisa terurai dengan bantuan mikroorganisme dan air. Bahan ini juga bisa menjadi pupuk. Cakep ya. Plastik bahan ini juga dapat dimakan binatang di darat maupun perairan tanpa menimbulkan Oh, efek bisa buat racun. kasih makan? Bisa, jadi buat double bagi empat fungsi ya. bisa. Jadi dimakan Langsung plastik. mikir, oh lumayan juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal dari tadi kita kan bahas ubi, singkong gitu kan. Harusnya sih lebih lengkap lagi, ada combro, misro, tempe. Ada gorengan, jual tahu tempe, bakwan juga ada, cireng, ubi kue bola. Emang ada ya Cireng, Ubi kue bola. Cireng, ubi kue bola. Jadi kita akan makan siapa? Telepon penjual gorengan. Gak usah ngomong, gue tahu namanya. Siapa Siapa? namanya? Pasti ini Yayang Ujang, betul? Kamu bisa tahu gitu ya? Sama kayak bapak, kita mah sama semua di sini. Justru ini yang tadi gue bilang kan pengolahannya menurut gue ini lebih susah. Karena keras menurut lo. Nah, kita tanya aja langsung sama ahlinya deh. Ya, halo? Halo? Pagi-pagi. Iya, halo. Iya, Pak Ujang, kita ngobrol-ngobrol nih. Iya, boleh. Asik. Pak Ujang jual gorengan ya? Iya, Andre. Waduh. Jualnya di mana Pak Ujang? Ya, di sini di depan nih. Oh, di depan. Oh, di depan. Wah, gila. Pokoknya nanti saya bakal ke depan, saya beli. Keren. Jauh banget Pak Ujang ya? Jauh banget ya? Gampang banget ya kasih lokasi di depan. Dekat dari sini Pak Ujang? Dekat. Di depannya? Ya, setengah kilo lah. Oh, So ya tahu udah. banget ya emang. Ya udah kalau gitu Pak Ujang kesini aja ngobrol sini. Apa ikut tergonan ini? Ini mau tanya Pak Ujang, katanya Pak Ujang kan dagang gorengan, terus sudah biasa Ya. goreng singkong juga. Gimana sih caranya agar singkong itu berasa empuk gitu? Gorengnya gimana caranya? Empuk bu. Ya, caranya digoreng dulu, Ah. terus direndam pakai air, lalu digoreng lagi. Oh, Sebelumnya Jadi digoreng dulu. Goreng dulu singkongnya. gorengnya udah dipotong-potong atau masih utuh? Ya, maka satuan. Oh, segini Ya, segelondongan. dari potong-potong lah, Pak. Oh. Oh, dipotong-potong. Soalnya penggorengannya cuma segini. Ya siapa tahu kan aja digelubekin gini, selesai baru dipotong-potong. Jadi dipotong-potong terus digoreng. Digoreng. Ya, Habis digoreng Renemin di rendam di air. air. direndam pakai air bumbu. Air Oh, bumbu, air apa? bumbu apa? Bumbu apa? Garam gitu ya? Ya, Bumbu Dikasih apa? garam. garam. Oh. Garam. Habis direndam itu dijemur. Digoreng lagi. Digoreng lagi. Rendamnya berapa lama? Berapa lama ngerendamnya? Ya, tergantung singkongnya empuk apa enggak. Jadi yang bikin empuk tuh rendemannya. Apa singkongnya? Singkongnya kita Singkongnya lah. enggak. Ya gini Pak Ujang ya. Saya tanya nih ya Pak Ujang ya. Jujur nih ya Pak Ujang. Pak Ujang itu sebelum menggoreng singkong tuh Pak Ujang sendiri udah tahu kalau ini singkong bakalan empuk. Ya, Pak Ujang bisa bedain nggak singkong yang akan empuk sama yang keras dari yang masih mentah? wah kadang-kadang. Oh kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang kulitnya bagus tetap aja keras. Oh, jadi bingung jadi ya. caranya biar empuk gimana, Jang? Ya, kalau singkongnya mau empuk ya empuk, kalau yang bisa empuk ya. Ini luar biasa ini. Ini jawabannya sebenarnya masuk akal, ya. Tapi sebenarnya nggak menjawab apa-apa sih. Oke, Pak Ujang, makasih banyak Pak Ujang ya. Yang pasti digoreng dulu, habis itu rendam air, kasih bumbu, goreng lagi gitu ya. Bapak, Oke, tapi ini belum terjawab, belum terjawab loh. Anggap aja. Aja lah daripada kita ntar emosi di sini. Udah deh. Ah, belum. Udah deh. Udah deh. Udah deh. Pak Ujang, Pak Ujang lelah. Pak Ujang. Pak Ujang katanya sebelum jualan singkong dulu pernah jadi camat ya? Hah? Pernah jadi camat. Wali kota kali ya. Pak Ujang, Ya, kalau makan singkong tapi rasanya cireng bisa nggak? bisa. Gimana tuh? Lakuin aja. Gitu aja kok repot ya, Pak Ujang ya. Keren emang nih. Ya udah Pak Ujang, ntar kalau misalnya ada waktu, misalnya nggak terlalu jauh kesini aja ya Pak Ujang ya.
Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Pak Ujang ulang tahun ya? Ulang tahun. Suaranya nggak kedengeran. Wah, berarti nggak dengar Pak Ujang nih. Iya, suaranya. Makasih Pak Ujang ya. Dah, Pak Makasih. Ujang. Dah. Terima kasih Pak Ujang. Yo. Gorengan depan nih. Ya udahlah habis Tapi ini iya boleh juga tuh mungkin dicoba tadi ya digoreng, digoreng, direndam pakai bumbu, direndam pakai bumbu, digoreng lagi. siapa tahu mau jadi empuk. Tapi kan pertanyaannya tadi Pak Ujang, emang singkongnya bisa lembek? Ya tergantung Bisa empuk. singkongnya mau atau enggak. Nah, gimana ceritanya? Iya, Biarin aja lah namanya Ya, juga Ujang. namanya juga Pak Ujang. Tuh Pak Ujangnya tuh di situ. Oke deh. Sekali lagi terima kasih Pak Ujang dan juga terima kasih Cici Panda sudah hadir di Sama-sama, pagi-pagi. terima kasih. Aduh, senang banget tuh Cici Panda kesini, seru. Dan juga kita mau ngucapin selamat tahun baru Islam karena besok kita akan merayakannya. Tahun ya. Baru Islam ya. Oke. Oke, buat sahabat pagi seperti biasa dari Senin sampai Jumat jam setengah 8 pagi hanya di pagi-pagi semangat.